Pernahkah kau merasa bahwa hidup ini terlalu sempit jika hanya diukur dari bekerja, makan, tidur, dan kembali mengulanginya? Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih luas, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa kau rasakan dalam keheningan? Osho pernah berkata, kebenaran bukan sesuatu yang harus kau percaya, ia adalah sesuatu yang harus kau alami. Kata-kata itu mengajak kita untuk tidak sekadar menerima dogma, melainkan menelusuri langsung apa itu hidup, siapa dirimu, dan apa makna keberadaanmu di semesta ini. Dalam ajarannya, Osho mengingatkan kita bahwa cinta adalah inti dari semua pencarian. Bukan cinta yang dibatasi oleh syarat, bukan cinta yang terikat oleh ego, tapi cinta yang hadir tanpa alasan. Cinta yang mengalir seperti sungai, menghidupi apapun yang disentuhnya, tanpa bertanya layak atau tidak. Osho juga berbicara tentang keheningan. Ia menekankan bahwa doa bukan hanya kata-kata, melainkan keadaan batin. Saat kau duduk dalam diam, menutup mata dan hanya mengamati nafasmu, kau mulai mendengar suara yang paling murni, suara jiwa. Dari situlah lahir kesadaran, lahir keberanian untuk melihat kebenaran tanpa topeng. Ia menantang kita untuk tidak hidup dengan pikiran yang diwariskan, melainkan dengan pengalaman pribadi. Karena terlalu banyak manusia hanya menyalin hidup orang lain. Mereka percaya tanpa pernah bertanya. Mereka berjalan tanpa pernah meneliti jalan itu sendiri. Osho mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan melainkan ditari. Seperti tarian semesta. Bintang-bintang, bulan, ombak, dan angin. Semua bergerak selaras tanpa tujuan yang kaku tapi penuh makna. Demikian pula kita, manusia, dipanggil untuk menari dengan kehidupan, bukan melawan, bukan mengikat, melainkan mengalir bersama arus. Ada satu sisi yang membuat ajaran Osho begitu unik. Keberaniannya, ia tidak hanya berbicara tentang cahaya, tapi juga tentang bayangan. Ia mengingatkan bahwa di dalam diri manusia ada ketakutan, ada amarah, ada keserakahan. Semua itu bukan untuk dibenci, tapi untuk dipahami. Karena hanya dengan memahami kegelapan, kita bisa menemukan cahaya. Perjalanan spiritual menurut Osho bukanlah jalan lurus yang rapi, melainkan labirin penuh misteri. Tapi justru di sanalah keindahan hidup. Dalam ketidakpastian, dalam pertanyaan yang tak selalu punya jawaban, dalam keberanian untuk tetap mencari meski gelap mengelilingi. Osho menutup banyak pesannya dengan sederhana. Hidup ini singkat, maka hiduplah dengan kesadaran. Cintailah dengan segenap hatimu. Menarilah meski tak ada musik, bermeditasilah meski dunia sedang gaduh. Karena semua itu membawamu kembali pada rumahmu yang sejati, dirimu sendiri. Ada sesuatu yang sering diulang Osho dengan suara penuh keheningan, bahwa jiwa manusia bukanlah penjara, melainkan pintu menuju kosmos. Ia berkata, di dalam dirimu ada langit yang sama luasnya dengan langit di atasmu. Kau hanya perlu menutup mata, dan kau akan melihat bintang-bintang di dalam hatimu. Disinilah sisi mistis ajarannya. Osho mengingatkan bahwa apa yang kita sebut diri hanyalah lapisan luar. Tubuh hanyalah pakaian, pikiran hanyalah cermin yang sering retak, dan identitas hanyalah topeng. Tapi jauh di kedalaman, ada sesuatu yang murni, abadi, tak tersentuh oleh waktu, roh sejati. Osho menyinggung tentang energi seksual bukan sebagai dosa, melainkan sebagai pintu masuk menuju kesadaran. Ia menyebutnya sebagai Shakti, kekuatan hidup yang menghubungkan manusia dengan semesta. Ketika energi itu dipahami, disadari, dan diarahkan, ia berubah menjadi api suci yang menyalakan. Mata ketiga menghidupkan mata hati dan membuka gerbang roh. Dalam pandangan mistisnya, setiap manusia lahir membawa benih pencerahan. Tapi benih itu sering terkubur oleh ketakutan, rasa bersalah, dan aturan-aturan yang dipaksakan. Osho mengajak kita untuk menggali tanah yang menutupinya, agar benih itu bisa tumbuh, menjadi pohon kesadaran yang akar-akarnya menghunjam bumi, dan cabangnya menjulang ke bintang. Ia berbicara tentang kebebasan yang sejati, bukan sekadar bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari ilusi, bebas dari bayangan palsu yang menipu mata. Karena menurutnya, yang benar-benar membelenggu manusia bukanlah rantai besi, tapi rantai pikiran. Dan ketika rantai itu dilepas, ketika jiwa terbuka, manusia mulai menyadari bahwa ia bukan hanya tubuh ini, bukan hanya nama ini, melainkan bagian dari tarian kosmik. Hidup menjadi mistis karena setiap hembusan angin terasa sebagai bisikan Tuhan,
Setiap tetes air hujan terasa sebagai doa. Setiap detak jantung terdengar sebagai mantera semesta. Osho mengingatkan, jangan cari Tuhan di kuil, gereja, atau masjid. Temukan Dia dalam keheninganmu sendiri. Temukan Dia saat kau duduk diam, saat kau menari, saat kau mencinta. Karena Tuhan bukan di luar, Ia bersemayam dalam dirimu. Itulah mistisnya ajaran Osho. Sederhana namun dalam, liar namun penuh kedamaian. Bebas namun selalu kembali pada pusat jiwa. Ia menuntun kita untuk melihat bahwa hidup bukan untuk dimiliki, tapi untuk dialami. Bukan untuk dipahami sepenuhnya, tapi untuk dijalani dengan kesadaran yang terus tumbuh. Osho pernah berkata, kematian bukanlah akhir, ia hanya pintu yang membawa kita ke ruang lain dari keberadaan. Bagi banyak orang, kematian adalah kegelapan, akhir dari segalanya. Tapi bagi Osho, kematian adalah peralihan. Seperti malam yang membuka jalan bagi fajar, kematian hanyalah jeda, agar jiwa bisa lahir kembali dengan kesadaran yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa kita terlalu terikat pada tubuh, seakan-akan tubuh inilah kita yang sejati. Padahal tubuh hanyalah pakaian yang suatu saat akan ditanggalkan. Seperti seseorang mengganti baju usang, jiwa mengganti tubuh yang lama dan melanjutkan perjalanannya. Maka Osho tidak pernah mengajarkan kita untuk takut mati. Justru ia mengajak kita untuk menatap kematian dengan mata yang jernih, seolah menatap cermin terakhir. Karena dalam momen itulah, semua topeng jatuh, semua ilusi runtuhis dan hanya jiwa yang murni tersisa. Dalam pandangannya, mereka yang hidup penuh kesadaran, yang berjalan dengan cinta, yang bermeditasi dalam diam, akan melewati gerbang kematian dengan ringan. Jiwa mereka naik seperti cahaya, terbebas dari lingkaran kelahiran kembali. Tetapi mereka yang hidup dalam ketidaksadaran, penuh amarah, penuh keterikatan, akan kembali lahir, kembali berjalan hingga suatu hari kesadarannya bangkit. Osho menyebut ini sebagai tarian abadi jiwa. Lahir, mati, lahir kembali, dan pada akhirnya kembali ke sumber asal, ke samudera kosmik tempat semua jiwa bersatu. Disinilah letak kebijaksanaan mistisnya, bahwa kita tidak pernah benar-benar mati. Kita hanya berpindah wujud, berpindah tempat, berpindah kesadaran. Jiwa adalah abadi, tak tersentuh oleh waktu, tak bisa dilenyapkan oleh api atau air. Maka ajaran Osho menjadi panggilan. Hiduplah dengan kesadaran agar saat kematian tiba, kau menerimanya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan senyum. Karena saat itu kau tahu dirimu hanyalah pulang. Hidup bukanlah sesuatu yang harus diperangi, melainkan sesuatu yang harus dirayakan. Jangan terlalu serius dalam menjalani kehidupan, karena keseriusan sering membunuh keindahan momen yang sederhana. Cobalah untuk menari tanpa alasan, tertawa tanpa tujuan dan bernapas dengan penuh kesadaran. Meditasi bukan hanya duduk diam dengan mata terpejam. Meditasi adalah cara hidup, dengan hadir sepenuhnya pada setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap suara yang kamu dengar. Saat kamu minum air, sadari rasa segarnya. Saat kamu makan, nikmati setiap gigitan dengan penuh rasa syukur. Saat kamu bicara, biarkan kata-katamu lahir dari keheningan yang dalam, bukan dari reaktif yang dangkal. Osho mengajarkan bahwa cinta adalah jalan. Tapi cinta yang dimaksud bukanlah keterikatan, bukan pula kepemilikan. Cinta sejati adalah kebebasan, memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya, sambil tetap bersinar sebagai dirimu sendiri. Mulailah dengan mencintai dirimu apa adanya, karena hanya dari ruang penerimaan diri, kamu bisa berbagi cinta yang murni pada dunia. Jangan takut pada kesendirian, kesendirian bukan kesepian. Kesendirian adalah ruang di mana jiwamu bisa bernapas, di mana kamu kembali ke sumbermu sendiri. Dalam kesendirian yang hening, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu yang tak pernah mati. Kebangkitan spiritual bukanlah tujuan yang jauh di masa depan. Ia terjadi saat ini, di sini, ketika kamu berani membuka mata, pada keajaiban kecil yang terus menunggu untuk disadari. Hidup adalah tarian antara kesadaran dan cinta. Jangan tunggu esok untuk terbangun, sebab kebangkitan sejati selalu hadir di detik ini. Heningkan hatimu, dan biarkan jiwamu menemukan jalannya pulang.